Apa hukum membaca sholawat ketika bersalaman? Itu nggak ada dalil ya untuk hal tersebut. Yang ada riwayatnya seorang bersalawat apabila nama Nabi SAW dia dengarkan. Praktek selawat yang salah. Setiap salam berselawat. Ini tidak ada diajarkan oleh Rasulullah SAW. Keganjilan yang disampaikan oleh Salafi Wahabi. Keganjilan ini disampaikan oleh para ustadznya. Mereka menafikan tentang sebuah hadis Rasulullah yang berhubungan dengan orang-orang yang bersalaman setelah sholat dan membaca sholawat. Anehnya, ustadz-ustadz Salafi Wahabi ini dianggap sebagai ahlul hadis. Padahal kalau kita cermati, apakah mereka itu pernah membaca ataukah belum membaca, itu terlihat dari apa yang disampaikan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, dan hadisnya tidak ada. Padahal hadis ini terletak di mana-mana. Jejak digital pun bisa dilihat. Ya, kitab-kitab turut pun bisa dibuka. Tapi ternyata mereka tidak menemukan. Ada dua temuan. Temuan pertama karena memang mereka tidak membaca. Yang kedua karena mungkin mereka kurang membaca. Yang ketiga bukan ahli dalam hadis. Nah, kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, tidak mungkin ada pengakuan menjadi seorang ahli hadis kecuali para imam-imam hadis. Walaupun para kiai-kiai itu banyak yang ilmu hadisnya hebat, tidak bisa diragukan dan tidak pernah dipertanyakan. Ada sosok-sosok yang tidak percaya adanya hadis tentang bagaimana cara kita bersalaman setelah sholat dan membaca sholawat. Akan saya bacakan hadisnya di sini, salah satu dari temuan yang ada di beberapa kitab. Pertama adalah ma min abdin mutahabina fillah. Tidaklah ada dua hamba yang saling mencintai. Ya, istaqbala ahaduhuma sahibahu. Ya, mutahabillah itu karena Allah. Salah satunya bertemu, ketika bertemu. Fayatasofahani, kemudian mereka berjabat tangan. Ya, bertemu di mana-mana, bisa di sholat, bisa dalam pertemuan besar, di mana-mana kalau dia bertemu orang mukmin, orang muslim itu harus bersalaman. Lalu mereka bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, sallallahu rabbuna ala nuril mubin, Ahmadul Mustafa sayyidil mursalin, dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Ya, illa lam yaftarqa hatta yughfaru lahum, kecuali mereka tidak akan berpisah sampai keduanya diampuni oleh Allah. Ini adalah salah satu dari dasar ketika ada orang yang sholat di kaum Nahdliyin, banyak yang bersalaman lalu sambil berlalu lalu membaca sholawat itu. Di mana kitabnya? Coba, kitabnya ini banyak sekali dan kita sebutkan yang bisa kita lihat saja. Pertama adalah Al-Mathalibul Aliyah, nomor 2787. Dua, Musnad Abi Ya'la, nomor 2928. Kemudian Adh-Dhu'afa Al-Kabir Al-Aqilani, nomor 545. Kemudian Amalul Yawm wal Lailah Libni Sunni, kalau nggak salah itu, nomor 192. Kemudian Al-Kamil fi Dhu'afa'ir Rijal, nomor 2842. Kemudian dalam Asy'abul Iman Al-Baihaqi, nomor 8381. Kemudian ada Syiru A'lamin Nubala, kalau nggak salah itu, yang dikarang oleh Adz-Dzahabi. Kitab-kitab ini banyak sekali. Dan kitab ini di mana-mana. Kenapa mengatakan tidak ada?
Ini kan kebohongan besar. Dan kebohongan ini adalah bisa menyebabkan orang itu masuk ke dalam jurang yang tidak diinginkan. Maka kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang berbohong. Dan tidak ada satu kebaikan pun bagi orang-orang yang berbohong. Ya. Man kadzdzaba 'alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama saya, maka dia bisa masuk dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab.